Sobat Prakarsa, di episode yang lalu kita sudah sepakat bahwa sejatinya orang Indonesia itu bukan pemalas. Nah, di episode kali ini kita akan bahas, benarkah generasi muda kita itu pemalas dan maunya instan? Hanya di Prakarsa ID. Sobat Prakarsa yang lahir sebagai Gen Z pastinya sudah kenyang dicap malas atau disebut generasi instan. Pendapat ini bisa kita dengar dari percakapan sehari-hari, obrolan di internet, hingga artikel-artikel profesional. Dari pantauan kami, ada 4 label pemalas yang sering disematkan pada Gen Z. Pertama, gak sabaran dan maunya serba instan. Kedua, sangat tergantung pada teknologi. Ketiga, mager alias males gerak. Dan terakhir, kurang fokus dan banyak mau. Untuk menguji pandangan ini, yuk kita tes teman-teman Gen Z, apakah betul sifat-sifat pemalas tadi melekat pada mereka? Jarang ya mungkin ya? Kira-kira cuma 5.000 langkah doang. Cukup sering sih. Pernah tapi jarang. Pernah sih, tapi banyakan sih sekarang pesan online ya. Ya insya Allah 30 lah ya udah financial freedom. Insya Allah umur 30 tahun. SD kali ya gue. Mungkin setahun lalu pas kuliah. Kurang lebih 1 tahun yang lalu ya. Internet. Banyak sih sekarang internet ya, paling ya. 1 jam mungkin ya. Setiap kali gue tidur. Paling cuma sejam, habis gitu udah megang HP lagi. 6 jam mungkin. 4 jam, 5 jam lah. Intinya kalau nggak main game, kalau nggak nonton. 1-2 jam lah. Biasanya sih main handphone, kalau nggak nonton film. 3 lah. Skateboard, fashion gitu, foto-foto. 4 ya musik. Olahraga sama fotografi. Hobi yang benar-benar ditekenin tuh cuman yaudah basket aja sih. Gue lebih milih musik karena banyak duit. Untuk sekarang sih cuman di skate aja sih. Dari jawaban-jawaban yang kami rangkum, ternyata predikat-predikat pemalas tadi gak serta-merta ada pada karakter Gen Z. Jadi gak bisa disamaratakan semua kalau Gen Z itu pemalas ya guys. Terus kenapa bisa ada anggapan Gen Z itu pemalas? Yuk kita tanya sama Profesor Bagus dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Misal saya sebagai dosen, sering juga tuh, begitu baca tugas paper mahasiswa tuh, kok jelek banget sih kayak gini. Perasaan dulu gue nulis papernya bagus deh gitu kan. Kok anak-anak sekarang jelek banget, bahasa Indonesia nggak beres. Ya ampun, logikanya kacau, respondensi kurang, ini pokoknya gitulah. Kita komentarin kayak jelek banget. Dengan pikiran tuh, ingatan tuh, anggapan, dulu paper saya lebih bagus daripada si anak-anak mahasiswa itu. Tapi waktu itu kita ada percakapan dengan teman terus membuat saya sadar, oh iya jangan. Sebenarnya saya overestimasi gitu ya, itu bias. Saya kebetulan nyimpen biasanya paper-paper zaman dulu di komputer. Saya baca-baca lagi paper saya zaman dulu. Jelek juga ternyata. Jadi saya ngebandingin papernya anak-anak itu, si anak Gen Z itu dengan paper saya sekarang. Ya jelas beda, saya udah berapa tahun sekolah dan belajar nulis gitu ya, membiasakan diri, mungkin wawasan lebih banyak. Dibandingkan anak-anak yang baru lulus SMA, masuk kuliah, ya jauh. Nah itu mungkin orang tua juga sering kali gitu, pakai standar sekarang menilai anak muda. Ya kayaknya dibandingin sama orang tua sekarang, si Gen Z tuh kayak, aduh, nggak ada semangat juang, belum bisa ini, belum bisa itu gitu. Padahal di umurnya segitu wajar lah kayak gitu. Gitu kira-kira. Nah ditambah lagi dengan ekspresi gaya yang berbeda, makin ada kesenjangan. Sekarang bisa dipahamin kan kalau sifat mager dan gak sabaran ini bukan kekhasan dari Gen Z. Tapi kebetulan aja nih teman-teman Gen Z sedang ada di fase hidup yang butuh banyak belajar. Pertanyaan selanjutnya, apakah sebenarnya Gen Z itu sama aja kayak generasi sebelumnya atau punya ciri khas khusus? Dari penelitian kami itu, yang berbeda cukup signifikan itu pada Gen Z, ada juga pada Gen Y yang belakangan lahir, itu ada kecenderungan lebih tinggi dalam menampilkan diri. Menampilkan itu dalam arti mungkin mengekspresikan pikiran, perasaan ke orang lain, ke khalayak luas, ke publik gitu ya. Mungkin
juga itu difasilitasi oleh sosial media, oleh beberapa godaan dari selebritis yang membuat orang iri ingin terkenal gitu ya. Itu satu. Kedua, mereka itu menonjol di kebutuhan untuk punya kelompok kecil yang mendukung, mensupport mereka. Mungkin untuk sekedar curhat atau ngobrolin hal-hal yang mereka sukai gitu ya. Jadi mereka butuh kelompok kecil gitu ya. Selalu butuh ada sandaran kira-kira gitu ya, yang dekat. Dan satu lagi, mereka itu cenderung untuk lebih menginginkan yang punya kebutuhan untuk otonom. Lebih butuh diakui, diberi penghargaan, pengakuan, dan mungkin diberi semacam pujian, atau mereka butuh semacam konfirmasi atas apa yang mereka lakukan. Apakah yang mereka lakukan itu baik atau tidak gitu. Jadi mereka butuh feedback. Jadi begitu ya Sobat Prakarsa, jika kita melihat dari sudut pandang yang tepat, kita bisa memaksimalkan beragam potensi dari karakter Gen Z. Contoh nih, Gen Z yang katanya malas dan suka pakai cara instan, mungkin sedang berusaha bikin kerja keras jadi kerja cerdas. Gen Z yang katanya narsis dan haus pengakuan, ternyata lebih ekspresif dan berani tampil. Generasi yang suka nunduk lihat HP ini sebenarnya sedang menundukkan dunia dengan gadgetnya. Nah, ini ada teman kita yang sudah menembus batas negara. Aku yakin ada yang disebutkan seperti tadi, tapi ada juga yang mencoba untuk melek teknologi mungkin atau berusaha untuk memanfaatkan privilege dari apa yang generasi kita punya, mungkin such as social media atau mungkin teknologi baru yang ada. Dan aku rasa untuk orang-orang yang mungkin seumuran aku ya jatuhnya itu kayak melek teknologi atau mungkin kayak melihat peluang dan potensi yang bisa mereka ambil, justru aku lihat remaja-remaja itu malah semakin bisa bersaing dengan sehat dan justru malah lebih suka nyari klub diskusi juga. Balik lagi ke cara pemanfaatannya mereka, jadi apa yang diwariskan ke generasi ini menurut aku itu sangat-sangat spesial. Aku pun merasa sangat beruntung sebetulnya berada di generasi ini, walaupun banyak hal yang kalau misalnya kita nggak bisa menahan diri, jatuhnya bisa juga jadi ketergantungan atau bikin kita jadi pemalas seperti yang tadi dibilang. Tapi menurut aku balik lagi sih, ketika kita udah tahu tujuan kita apa, maka dari situ mungkin kita bisa mencari peluang dari teknologi yang diciptakan gitu. Pasti banyak banget manfaat yang aku dapat. Seperti aku sekarang bisa mengakses atau ngutak-ngutik musik aku sendiri dari salah satu atau salah dua aplikasi gitu. Sedangkan dulu tuh kayaknya harus banget ada operator, kita harus ke studio. Sekarang aku bisa rekaman di rumah dan aku rasa itu pastinya tentu sangat memudahkan, nggak ada struggle sama sekali untuk di bagian itu. Aku bisa lihat sisi struggle-nya mungkin kalau misalnya aku belum mengerti aja, cuma karena balik lagi aksesnya banyak banget untuk kita bisa mencari tahu suatu pengetahuan. Aku bisa belajar mungkin dari YouTube, dari balik lagi ke manapun itu sih sebenarnya. Kita tidak pernah puas dengan hasilnya kita, artinya kita sebagai generasi muda Indonesia harus terus berpacu dengan teknologi, kita harus bisa bersaing dengan dunia, yang artinya di Wonderland Indonesia pun juga salah satu contoh kami terus belajar dan terus mengembangkan teknologi dan riset untuk suatu saat nanti Wonderland Indonesia bisa jadi film yang mungkin bukan hanya dinikmati oleh masyarakat Indonesia tapi juga bisa bersaing ke level dunia. Saya rasa perlu karena kita harus punya standar tinggi. Ketika kita udah mentargetkan levelnya internasional itu otomatis secara hardware, secara production team itu pasti akan menuju ke sana gitu. Jadi kalau misalkan kita standarnya nasional, biasanya sih lebih ke zona nyaman gitu. Jadi kita set aja targetnya itu di level tertinggi di dunia gitu. Jadi otomatis secara proses kita menuju ke sana. Untuk soal hasil sih, saya yakin itu akan selalu selaras dengan prosesnya. Kalau buat saya, cara menumbuhkannya adalah dengan mencintai segala prosesnya sih. Artinya
Wonderland Indonesia buat kami, bukan hanya buat saya, tapi saya dan seluruh tim, itu adalah sebuah kecintaan yang diekspresikan gitu, bukan sebuah kerjaan yang harus diselesaikan aja gitu. Itu adalah bentuk ekspresi yang awalnya kita ungkapkan dan akhirnya diterima masyarakat juga, jadinya menjadi sebuah ekosistem di mana generasi muda, baik kita sebagai kreator dan teman-teman sebagai audiens merasakan cinta yang sama sih. Bung Karno pernah berkata, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kecabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Semoga episode kali ini menginspirasi Sobat Prakarsa semua untuk bersama-sama membangun Indonesia. Kita ternyata bukan bangsa pemalas, bukan generasi yang malas bergerak, tapi bangsa yang mampu tumbuh berkembang dan adaptif dengan perkembangan dunia. Yuk kenali dan ekspresikan potensi dirimu untuk mewarnai dunia.